Sobat Blogger, perjalanan saya kali ini agak berbeda dengan perjalanan sebelumnya. Ini tentang anak-anak yang bisa menjadi aset pasar yang sangat menjanjikan. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anak mereka senang, dan semua anak sangat menyukai permainan. Namun, belajar pun sangat penting dibiasakan sejak dini. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebuah alat bermain sekaligus untuk belajar. Sobat Blogger, mainan memang menyenangkan bagi anak-anak. Namun belajar pun harus dibiasakan sejak dini. Dan adanya mainan edukatif ini tentunya akan menunjang keinginan para orang tua agar anak mereka bisa bermain sekaligus belajar. Sobat Blogger, kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk melihat lebih jauh lagi tentang mainan edukatif. Seperti apa ya? Ikuti saya terus di Blogger Putih Abu-Abu, Seribu Kreasi Menggapai Impian. Sobat Blogger, hampir semua anak-anak suka sekali bermain. Tapi bermain seperti apa ya yang bisa memberikan dampak yang baik untuk perkembangan anak-anak ini? Jawabannya adalah mainan edukatif. Tahu tidak Sobat Blogger? Ternyata dengan mainan edukatif ini, tanpa mereka sadari, sedang belajar dan dilatih untuk percaya diri dalam mengambil keputusan. Wah, seru juga kan Sobat Blogger? Berdasarkan manfaat itulah, maka mainan edukatif memiliki potensi pasar yang menggiurkan Sobat Blogger. Karena para orang tua seperti berlomba-lomba ingin memberikan mainan edukatif yang bermanfaat ini. Maka permintaan akan mainan edukatif ini pun cukup besar. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi pengrajinnya. Untuk menjawab tantangan itu, para pengrajin pun menerapkan pola kemitraan untuk mengembangkan usaha kerajinannya. Dengan pola kemitraan ini, maka seorang pengrajin akan mendapatkan bimbingan dari pengrajin yang lebih besar atau berbagi pengalaman. Dengan begitu Sobat Blogger, para pengrajin akan dapat mengembangkan usahanya ke arah yang lebih maju. Sobat Blogger, ternyata pola kemitraan yang diterapkan memang cukup ampuh untuk melancarkan pemasaran. Seperti narasumber kita ini nih, yang mampu memasukkan produksi mainan edukatif pada toko besar seperti ini. Nah, seperti apa ya komentarnya? Selamat pagi Bapak. Kenalkan, saya Debbie dari Blogger Putih Abu-Abu. Bapak boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Nah Bapak, untuk peluang usahanya sendiri bagaimana sih mainan edukatif ini? Nah, kalau bicara peluang itu sangat besar sekali karena penduduk kita yang hampir 200 juta orang itu Banyak sekali ya Pak ya? hanya sedikit sekali yang kita produksi. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya itu masih sedikit sekali. Gitu. Jadi potensinya masih luar sekali. Potensinya seperti apa? Jadi begini, saat ini produk yang kita produksi itu dari permintaan yang ada itu hanya 2%. Hanya 2% ya Pak ya? Hanya 2%. Jadi kita pernah hitung-hitung dari Menteri Perdagangan itu, mereka impornya itu barang untuk mainan aja itu hampir 50 juta US dollar dalam setahun. Nah, sedangkan kalau produksi mainan kayu itu nggak ada sampai 22%-nya. Oh, seperti itu ya Iya, Pak? jadi bisa dibanding itu berapa besar potensi kita yang bisa kita isi lagi mainannya dengan yang ada sekarang gitu. Seperti itu Pak. Nah, bagaimana sih Bapak membangun pola mitra itu tersebut? Ya, membangun mitranya itu sejak 4 tahun yang lalu. Kita mulai dari yang dekat-dekat dulu, Mbak. Oh, dekat dulu ya Pak ya, yang contohnya pasar dulu ya? yang teman, tetangga gitu ya. Terus udah nanti semuanya udah kisi, baru kita buka lagi, kita tawarin ke toko-toko yang ada gitu ya. Ya awalnya nggak mudah seperti saat ini, karena apa, mereka dulu waktu melihat namanya mainan kayu, yang ada di benak mereka itu pasti mahal. Iya. Wah, ini pasti mainan mahal. Tapi Karena belum mengenal ya Pak ya? iya, karena belum mengenal. Nah, kita ajarin mereka gimana nih, produk ini sebenarnya nih masih bisa kok dibeli oleh warga orang Indonesia biasa yang ya, Pak ada ya? gitu ya.
Nah, kita ajarin mereka, akhirnya mereka punya rasa percaya diri buat jual produk Jadi lokal seperti itu sendiri ya gitu. Pak ya. Sobat blogger, mainan-mainan edukatif ini memang memberikan tantangan tersendiri buat kita yang memainkannya. Lalu bagaimana ya cara membuatnya? Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana cara membuat mainan edukatif. Untuk membuat mainan edukatif ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan seperti target usia dan serta mampu meningkatkan kreativitas anak yang memainkannya. Bagaimana ya proses pembuatan mainan edukatif ini? Kita akan telusuri pada narasumber kita yang satu ini. Sini tempat kita bikin mainannya. Nah, Sobat Blogger, di sini adalah tempat proses pembuatan mainan edukatif. Nah, Bapak, proses awalnya pembuatan mainan edukatif ini apa sih, Pak? Ya, yang pertama yang paling penting itu kita harus siapkan dulu pola. Nah, polanya ini berkaitan dengan ini untuk anak umur berapa, terus bagaimana manfaatnya, terus bagaimana cara bermainnya. Baru kita berpikir memberi warna, terus bagaimana kemasannya. Nah, dari situ semua udah bisa disiapkan, nah baru kita ke produksinya. Gitu kira. Sobat blogger, membuat mainan edukatif untuk anak-anak memang tidak boleh sembarangan karena akibatnya akan fatal. Maka harus mematuhi rambu-rambunya agar mainan edukatif yang dibuat laku di pasaran. Dan yang terpenting lagi, aman bagi anak-anak. Mainan edukatif yang akan dibuat harus memperhatikan target usia yang dituju dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Dan mainan edukatif juga harus mampu merangsang kreativitas anak saat memainkannya. Dan untuk menjamin produk mainan edukatif yang dibuat itu penelusuran dari narasumber kita ini. Nah, Bapak, saya mau lihat dong proses pembuatan tahap awalnya tadi. Oke, boleh. Kita lihat dari pola dulu berarti ya. Iya, yuk. Oke, mari. Tahapan awal yang dilakukan adalah membuat pola atau gambar yang akan dijadikan bentuk dasar dari mainan edukatif ini. Pembuatan pola atau gambar ini bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan program desain yang ada di komputer. Dan pemilihan gambarnya harus yang dekat dengan dunia anak, seperti gambar-gambar binatang, pohon, rumah, dan sebagainya. Setelah gambar sudah ditentukan, kita bisa mencetaknya di atas kertas yang kemudian digunting sesuai dengan ukuran gambar yang dibuat. Inilah yang nanti akan kita tempel di kayunya. Oh, akan ditempel ya, Pak? Iya, setelah ditempel di kayunya nanti baru proses pemotongan. Oh, nah, Bapak, saya mau lihat nih bagaimana proses pemotongannya. Oke, kalau pemotongannya berarti kita harus pindah ke bagian Ke belakang. pemotongan. Oke, Ya. Pak, yuk. Oke. Selanjutnya, gambar-gambar yang sudah digunting tadi diletakkan di atas bahan kayu. Dan kemudian dipotong mengikuti pola atau gambar dengan menggunakan mesin gergaji khusus yang bernama roll saw. Pak, setelah proses pemotongan ini kita apakan? Nah,
setelah ini kita masuk yang namanya tahap pengamplasan. Kita masuk nanti mesin namanya mesin amplas. Ya. Boleh kita lihat sih, Pak? Oke, kita lihat. Tahap selanjutnya, Sobat Blogger, setelah bahan kayu itu sudah sesuai bentuknya dengan pola gambar, harus diamplas untuk meratakan bagian-bagian yang kasar. Ini lagi diapain, Pak? Diamplas ya? Jadi kembali kita amplas tadi. Setelah diamplas permukaannya udah halus, tapi ada bagian dalamnya itu yang harus kita lebih haluskan lagi. Dihaluskan lagi ya, Pak? Ya? Contohnya seperti ini, jadi nggak ada serat-serat yang keluar. Nah, Sobat Blogger, tadi kita udah proses pemotongan dan sudah proses pengampasan. Sekarang tinggal proses pengecatan. Yuk kita lihat. Yuk, Pak. Yuk. Setelah yakin sudah halus, selanjutnya dicat dengan cat dasar berwarna putih untuk menutup pori-pori kayu. Setelah itu dijemur hingga kering. Proses menjemurnya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama, Sobat Blogger. Cukup 15 menit saja. Kemudian mainan kayu yang sudah kering dicat kembali dengan cat yang berwarna primer seperti merah, hijau, biru, dan kuning. Tapi ada juga yang sengaja dicat dengan warna-warna natural atau warna yang sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah semua rata dicat, mainan kayu itu dijemur kembali hingga kering. Dan agar mainan ini terlihat lebih menarik dengan warna yang lebih mengkilat, dapat dilakukan dengan cara pengecatan kembali dengan cat air khusus sejenis pernis agar lebih mengkilat. Nah, jadilah mainan edukatif seperti ini, Sobat Blogger. Nah, coba Sobat Blogger perhatikan beberapa mainan-mainan edukatif ini. Bentuknya sangat beragam dan semuanya sangat menarik ya. Setelah kering, mainan-mainan itu diuji coba dulu. Jangan sampai mainan itu tiba di tangan konsumen dalam keadaan rusak dan paling sering yang kita dapat itu dari konsumen kita, dari mitra-mitra dagang kita itu, mereka yang langsung bertemu oleh konsumen. Setelah mereka ada transaksi dengan konsumen, mereka ada informasi kepada kami, mintanya contohnya mau model yang seperti ini, model seperti ini. Nah, dari situ kita terima, terus kita kembangkan, lalu kita buat. Nah, yang ada sekarang adalah itu sebenarnya semua permintaan dari konsumen gitu. Jadi mitra sangat penting sekali buat kita buat mengembangkan produknya. Nah, Bapak, setelah ini udah jadi, akan diapakan, Pak? Nah, ini kita langsung packing. Oh, packing ini dah, yuk. Packing ini, Pak. Ya, ini dimasukin gini. Nah, nanti di sana mesin pressnya dan mesin heat gunnya. Oke, yuk kita press, Pak. Ya. selanjutnya masuk pada tahap pengemasan sesuai dengan kelompok mainannya. Pengemasannya dengan menggunakan plastik sebagai pembungkusnya yang dipanaskan dengan hair dryer. Dan proses selanjutnya, mainan-mainan edukatif ini sudah siap dipasarkan. Dan jangan lupa Sobat Blogger, pada tiap mainan edukatif, sebaiknya kita lampirkan petunjuk cara penggunaan, agar mudah buat anak-anak memainkannya. Selain itu, beberapa mainan edukatif memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, tentunya disesuaikan target usianya. Nah, sesaat lagi kita akan melihat bagaimana mainan edukatif ini dipasarkan. Sobat Blogger sudah paham kan bagaimana mainan edukatif ini dibuat? Nah, hasilnya seperti ini, lucu kan? Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses penjualan. Tetap ikuti saya di Blogger Putih Abu-Abu 1000 Kreasi Menggapai Impian. Nah, untuk mengingat kembali, kita akan melihat lagi cara membuat mainan edukatif ini. Sobat Blogger bisa memperhatikan repetisi ini ya.
Nah, Sobat Blogger, saya ingin berbagi tips bagaimana cara memilih mainan edukatif di toko-toko mainan. Sobat Blogger, tips kali ini untuk memilih mainan edukatif yang aman bagi anak-anak. Pilihlah mainan edukatif yang tidak berbau, karena yang berbau, bahan kimia sangat berbahaya untuk anak-anak. Sobat Blogger, setelah mainan edukatif ini dikelompok-kelompokkan dan dikemas dengan menggunakan plastik, maka mainan-mainan ini sudah siap untuk dipasarkan. Dan proses pemasarannya bisa dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan mitra-mitra penjualan yang akan menjualnya kepada konsumen. Cara yang kedua, dengan menjual di showroom atau toko milik sendiri. Dan harus diperhatikan, untuk menjual mainan edukatif di toko, harus menyediakan tempat untuk memajang mainan-mainan ini atau display yang ditempatkan di depan toko agar pengunjung yang lewat bisa melihat dan tertarik untuk membelinya. Di samping itu, penjualan dengan menggunakan media online, yaitu dengan mempromosikan mainan-mainan edukatifnya melalui website yang dibangun sendiri. Dengan cara ini, potensi pasar semakin terbuka dan bukan hanya menangkap pembeli lokal, tapi juga pembeli dari luar negeri. Wow, keren kan Sobat Blogger? Ternyata mainan-mainan edukatif sudah melanglang buana. Dengan membuat mainan edukatif ini, bukan hanya mendapatkan keuntungan materi, tapi juga kepuasan karena ikut serta mendidik anak-anak dengan mainan yang bermanfaat buat mereka. Ini salah satu Ya. agen Bapak ya? Ya, salah satu agen pemasaran kita yang cukup agresif juga penjualannya. Nah Bapak, untuk menganalisa laba ruginya seperti apa sih Pak? Ya, untuk modal yang harus disiapkan ya dalam display seperti ini, minimum itu kita punya uang 4 juta untuk modalnya. Nah, dari 4 juta itu kita bisa penjualan kotornya sampai 8 juta dalam per bulan. Jadi kira-kira untung kotornya itu sekitar 4 juta. Oh, kotornya 4 juta? Iya. Nah Bapak, ada nggak kiat-kiat untuk Sobat Blogger yang ada di rumah?